Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Kami ucapkan selamat beribadah. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang baru datang atau baru kebaktian di GKP Jemaat Ciwidey, kami ucapkan selamat beribadah dan selamat mengikuti kebaktian di GKP Ciwidey. Dan kami persilakan kepada tim Satgas Covid untuk mengecek kelayakan ibadah kita. Baik, terima kasih. Dan kepada Ibu Tariada, kami ucapkan selamat datang kembali, dan majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kami akan membacakan warta jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ciwidey Minggu 10 Januari 2021. Dan kami himbau bagi Bapak Ibu yang belum memberikan atau mengumpulkan amplop persembahan tersebut, diharapkan untuk segera memberikannya kepada majelis. Warta kegiatan disampaikan bagi jemaat sebagaimana kita ketahui bahwa dalam upaya pencegahan virus corona 19, maka dihimbau bagi jemaat dalam mengikuti ibadah diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan tim gugus COVID-19 jemaat GKP Ciwidey. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Disampaikan bagi kaum pemuda remaja bahwa kegiatan ibadah kategorial sudah dimulai kembali. Adapun pelayan firman untuk Sabtu tanggal 16 Januari 2021 adalah Bapak Christian Yusuf dan Liturgos Saudara Simpson Deo Pakpakan. Kebaktian di ruangan Agape dan dimulai pada pukul 6 sore. Jemaat yang hadir dan dalam perawatan serta mohon dukungan doa: Ibu Roni, Bapak Yusuf, Saudara Priyati, Bapak Libet Siahaan, dan Saudara Nathanael. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Januari 2021, Berlian Gracia Kenny Boru Sinambora. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu kami undang bangkit berdiri dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 19 ayat 1 sampai 3. Yeah.
pembimbing dalam ibadah pada pagi ini terambil dari Kisah Rasul 19 ayat 4 yang demikian bunyinya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Mari kita sambut nas pembimbing dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 184 bait pertama dan kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam pengakuan dosa yang diawali dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan kidung rohani seperti yang Kau inginkan.
pada Roma 6 ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyinya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan terus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang demikian bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Silakan. Kita akan masuk dalam renungan Tuhan yang pada saat ini terambil dalam Markus 1 ayat 4 sampai 11. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa mohon pimpinan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, telah 2 pekan kami menginjakkan di tahun baru 2021 ini, ya Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu mengikuti kami di mana
dimanapun kami berada, dan Engkau selalu menyertai kami. Itulah yang kami rasakan sebagai wujud syukur kami datang dalam ibadah pada saat ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu dan hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Sucikan ya Tuhan keberadaan diri kami dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mendengar sabda firman-Mu, dan agar Kau mampukan dapat mewujud kenyataan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita baca secara pembalasan Markus 1 ayat 4 sampai yang ke-11. Saya baca yang ayat genap, Bapak Ibu Saudara baca yang ayat ganjil. Ayat yang keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya sesudah Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada saat itu Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sudah masuk kalau di minggu kedua di tahun 2021, dan kalau dalam penanggalan gerejawi yaitu minggu pertama sesudah Epifania. Apa itu Epifania? Yaitu pernyataan perwujudan Allah di dalam wujud manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Nah, pada saat ini sinode mengambil tema bukan sekedar mengakui dosa, tetapi hidup baru dalam pertobatan sejati. Nah, kalau tadi saya bacakan anugerah pengampunan di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 4, kita sudah tahu kebiasaan kita selaku manusia. Kadang-kadang kita tobatnya tepat umat ya, tobat terus umat lagi, tobat lagi, kambuh lagi ya. Jadi sinode menginginkan kita tobat itu benar-benar seperti yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam mempersiapkan diri, bagaimana dia mempersiapkan orang-orang agar mereka kenal akan Yesus, seperti dalam kalimat Paulus tadi, bahwa
kita membaca dari awal tadi bagaimana Yohanes mempersiapkan diri untuk menghadapi pewujud nyataan Allah di dalam diri Yesus dengan harapan semua manusia yang ada pada saat itu bertobat dan mau dibaptis. Dan kalau kita bahas tentang baptis cukup luas, cukup panjang ya. Baptisan Yohanes hanya bersifat pertobatan. Nah, dalam kata tobat itu bukan hanya sepintas saja dalam mulut saja saya mengaku salah. Ya, dalam ayat-ayat tadi disebutkan bagaimana Yohanes mempersiapkan dengan harapan orang-orang yang dibaptis tadi suatu saat nantinya akan mengikut Yesus. Meskipun ada beberapa yang menjadi pengikut Yohanes saja. Dan apa yang dilakukan Yohanes, ternyata Yesus pun merestui dengan dia minta dibaptiskan juga. Kata Yohanes, aku tidak layak untuk membuka sepatu dengan kasut. Tetapi Yesus mengatakan, lakukan saja. Ya, setelah keluar dari baptisan, maka tadi di ayat yang ke-10 dan 11 bagaimana disebutkan langit terbelah, ya, terbuka dan hadirlah Roh Allah dalam wujud burung merpati. Itu gambaran bahwa Yesus dalam kata-katanya Allah pribadi menyatakan. Jadi bukan Yesus mengatakan aku anak Allah, bukan orang lain, tapi Allah sendiri yang menyatakan inilah anakku yang aku kasihi. Seringkali kalau saya buka di YouTube perdebatan benar Yesus mengaku Yesus itu Allah. Di sini ayatnya itu menyatakan bahwa Allah sendiri melalui terbuka Roh Kudus dalam bentuk merpati, dan setelah itu ada suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasih, padanya aku berkenan. Itu gambaran bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar adalah Allah. Kembali apa yang diinginkan Yohanes Pembaptis yaitu pertobatan. Dalam kehidupan sekarang ini, tadi yang saya bacakan dalam Yohanes 13 ayat Roma 6 ayat 1 sampai 4. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita ingin melakukan hal itu dengan harapan Tuhan kan Maha Pengasih. Ya, jadi di ayat 1, jika demikian apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia-Nya itu? Kadang-kadang dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita bertobat terus, kita melakukan kejahatan lagi, dan kata-kata yang tadi ditulis dalam Roma 6 ayat yang ke-1 itu sebagai alasan supaya semakin bertambah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Di ayat yang kedua ditekankan bahwa sekali-kali tidak. Tatkala kita melakukan kejahatan berarti kita melakukan dosa, dan dosa itu adalah
kita bertobat dan kumat lagi melakukan kejahatan, dan itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Yohanes Pembaptis menyatakan, cepat hadapi, persiapkan bahwa Tuhan akan datang. Dia mempersiapkan dengan membaptis. Dan pada saat ini, di tahun 2021 ini, firman ini muncul lagi di hadapan kita. Apakah Tuhan akan hadir lagi? Iya. Tuhan Yesus akan datang dalam Maranatha, kehadiran yang kedua kalinya. Yang seharusnya kita ingatkan di awal tahun ini, mari kita bersama-sama untuk bertobat, bukan hanya ucapan saja. Bertobat tetap haruslah dengan perubahan yang nyata. Mungkin ucapan kita, mungkin pikiran kita, bahkan yang lebih utama adalah perilaku kita. Itu yang diinginkan oleh dunia ini. Pertobatan yang sejati. Tatkala kita dulunya abai dengan sampah, membuat seenaknya, akibatnya banjir di mana-mana. Mari kita peduli dengan sampah, kita buang ke tempatnya, kita kelola sampah, itu sudah sebetulnya bertobat, memperbaiki kehidupan. Jadi tidak selamanya kita terus bertobat hanya diam di gereja, bukan. Tuhan menginginkan kita tetap berubah ke arah yang baik, dan perubahan inilah yang disebut dengan hidup baru. Juga kita ingat sewaktu kita mempunyai anak dan kita membaptiskan anak kita, apa janji kita kepada Tuhan dan jemaat? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku berjanji untuk mendidik anak-anakku. Anak-anakku yang saya baptiskan ini akan saya didik biar mereka mengenal akan Tuhan. Namun yang saya perhatikan, tidak sedikit kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita lupa anak kita. Kita tidak memperhatikan. Kita hanya memberikan materi saja tanpa memperhatikan keimanannya. Pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi, sehingga sekolah-sekolah masih daring atau online. Ada kesempatan bagi kita sekarang. Kita dibimbing oleh Tuhan untuk bisa membimbing, mendidik anak-anak kita. Kita bisa mewujud nyatakan janji kita sewaktu mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Saya pernah janji di hadapan Tuhan dengan membaptiskan anak-anak. Apakah aku sudah mendidik mereka? Apa hanya diberikan ke guru agama? Guru sekolah minggu hanya 1 minggu sekali. Pada saat ini kita ditegur melalui Yohanes, marilah kita bertobat. Marilah kita menjadi manusia-manusia baru dengan memperhatikan istri atau suami kita, dengan memperhatikan anak-anak kita dalam pendidikannya, dalam pengajaran, sehingga anak-anak kita tidak hilang dari peredaran dalam persekutuan kita. Mereka tetap menjadi anak-anak yang menjadi idola bagi sesama dan anak-anak yang baik. Marilah di era di musim pandemi ini ada kesempatan bagi kita untuk merubah kehidupan kita.
Maka teman yang sudah lama jadi Kristen tanya-tanya, loh katanya kamu jadi pengikut Kristus, tapi kamu kok pengetahuannya masih sedikit ya? Jawab orang yang tadi yang baru mengenal Kristus, dia yang mengenal. Memang pengetahuan tentang kekristenan atau tentang Yesus Kristus itu sangat tipis bagi saya. Tetapi yang perlu kamu ketahui, melalui mengikuti Yesus, aku yang dulunya pemabuk, aku yang dulunya banyak hutang, dan aku yang sudah dibenci oleh anak istriku, sudah setahun aku tidak mabuk, hutang-hutangku sudah aku lunasi, dan sekarang setiap hari aku ditunggu oleh anak dan istriku. Itu yang aku terima, itu yang mengubah diriku menjadi Kristen. Jadi inilah ilustrasi yang menggambarkan bahwa kekristenan pertobatan itu bukan teori-teori saja, bukan yang tentang kekristenan yang di dalam, tapi yang ini kan seperti yang orang yang baru mengenal Yesus, dia bisa mengubah perilaku yang tidak benar itu menjadi benar. Itulah yang disebut dengan pertobatan sejati. Itulah yang dikatakan hidup baru di dalam Kristus. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa berubah apabila diri kita yang dulunya hanya teori-teori saja, mari kita coba menerapkan hidup kekristenan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita, dan akan terpancar ke masyarakat di mana kita tinggal. Saya yakin kalau ada pertobatan semuanya di sini, kekristenan tidak hanya tetap segini. Mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, kita akan ibadah bisa 2 atau 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore. Dan banyak orang-orang yang kenal akan Kristus kalau kita hidup baru, hidup di dalam pertobatan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan ayat untuk persembahan. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan memberikannya kepadamu. Kita akan memberikan persembahan
yang sebelah kiri ke kantong persembahan sebelah kiri, dan juga yang di sebelah kanan, kantong persembahan di sebelah kanan, dan yang di luar yang sudah disediakan. Dimulai dari majelis, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289. Asal daripadamu, syukur kami kepadamu ya Tuhan atas karunia dan juga berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur ya Bapa, dalam persembahan ini berkati persembahan kami ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah ini Tuhan menjadi harum di hadapan-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam hidup kami ini. Ya Bapa di dalam surga, para majelis juga Tuhan Engkau berkati, sehingga persembahan ini Tuhan boleh dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja Pasundan ini. Inilah doa kami Bapa, ini syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk Marilah kita bersatu hati di dalam bersahabat. Mari kita Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Di awal tahun ini Engkau mengingatkan kami agar kami bertobat dan hidup baru, bertobat yang sejati, yang mengubah diri kami dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang tidak berkenan di hadapan-Mu menjadi Engkau perkenankan. Tuhan, bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan diri dengan kehadiran-Mu di dunia ini, dengan membaptiskan orang-orang di sekitarnya agar mereka mengenal dan mengimani Engkau setelah mereka dibaptis. Bapa, pada saat ini pun Engkau telah memeteraikan kami dengan baptisan yang telah kami terima, dan ajari kami ya Tuhan dapat mempersiapkan diri dengan pertobatan kami menghadapi kehadiran Engkau ya Tuhan, mempersiapkan diri kami dengan pertobatan kami yang sejati, agar tatkala Engkau hadir lagi kedua kalinya, kami sudah siap, kami sudah layak di hadapan-Mu. Mampukanlah ya Tuhan, di awal tahun ini kami ingin mengubah diri kami dengan mengasihi pasangan hidup kami dan anak-anak kami, dengan mendidik mereka agar mereka mengenal Engkau, dan ajari kami untuk mengasihi sesama kami, lingkungan di mana kami tinggal, dan alam sekitar yang ada di sekitar kami pun harus kami jaga, kami kasihi, sehingga alam pun tidak marah. Bapa yang makasih, pada kesempatan yang indah ini kami bersatu hati di dalam doa kami, di dalam syafaat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam perawatan, Ibu Roni, Bapak Yusuf, Bapak Dibesiaan, saudara dan anak kami Nathanael. Juga kami berdoa untuk keluarga Bangun Pasar
kiranya Engkau memberikan pencerahan kepada petugas-petugas sehingga pesawat terbang itu dapat ditemukan kembali, sehingga kami dapat merawat atau memakamkan saudara kami dengan layak. Berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapa yang makasih, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedianya mulai besok akan mulai pengajaran tatap muka, tetapi karena kondisi situasi yang tidak memungkinkan, anak-anak kami yang dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi masih belajar secara online. Kiranya Engkau Tuhan membimbing anak-anak kami, berikan kesehatan dan kepandaian, sehingga di dalam mereka mempersiapkan masa depannya dapat kami bimbing sebagai wujud kasih kami kepada mereka, dan Engkau pun memberikan kepandaian kepada mereka, terutama dalam suasana pandemi ini. Kiranya Engkau berikan kesehatan kepada kami semua, ya Tuhan, kepada anak-anak kami dan keluarga kami semuanya. Bapa yang Maha Kasih, bahwa rencana kabupaten atau negara akan mengadakan PPKM, di mana akan dimulai besok sampai tanggal 25 Januari. Kiranya dengan langkah yang diberikan atau yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami, pandemi yang ada di wilayah kami, Jawa dan Bali, dapat berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur menurun, dan kalau boleh kiranya bisa hilang dari bumi Indonesia yang tercinta ini, ya Tuhan. Namun kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesabaran pada kami semuanya, ya Tuhan, dan tetap berharap kepada-Mu bahwa Engkau yang menguasai segala sesuatu. Engkau pun akan menguasai COVID yang ada di dunia ini. Tuhan Bapa yang di surga, kami berdoa untuk Bapak Pendeta, para majelis, dan pengurus-pengurus komisi-komisi yang ada di dalam mereka mempersiapkan kegiatan di tahun 2021 ini, ya Tuhan. Bimbing dan berikan kepandaian kemampuan pada kami, agar kami dapat membimbing jemaat yang ada di Ciwidey ini semakin mengenal Engkau. Tuhan Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di pusat maupun daerah, dan biarlah mereka tetap membimbing atau mengarahkan kami selaku warga negara menjadi warga negara yang baik, dan suatu saat kami memperoleh negara yang adil, makmur, dan sejahtera seperti yang Engkau inginkan, ya Tuhan. Bapa yang makasih, seluruh doa dan permohonan ini kami mohonkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya. Bapa kami
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita seperti yang tadi dalam renungan, mari kita menjadi manusia-manusia yang hidup baru di dalam pertobatan sejati. Kita mulai dari sekarang, dari diri kita, dari rumah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.